memang sebagian besar kasus di NTB ini adalah OTG atau dominannya adalah memang sembuh di situ. Sebenarnya bukan salah virusnya, tetapi manusianya yang membawa virus itu. Nah sekarang Mas Wira hati-hati, sekarang sudah mulai namanya klaster keluarga. Nah yang banyak kan di NTB ini sekarang yang dengan komorbid ya, yang meninggal itu. Jadi kalau kita lihat hampir 1.500 lebih mungkin dia sudah melakukan mutasi. Tetapi ada namanya varian of concern. Salah satunya ini adalah varian Delta ini. Jadi vaksin ini masih bertahap. Jujur masih belum stabil di bulan Juli ini. Cuci tangan dan lain sebagainya. Memang sudah bosan kita dengar, tapi harus terus disampaikan dan dijalani sebenarnya. Ingat, kita adalah bagian dari solusi terhadap memutus mata rantai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hamzi Fikri. Ya. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Dr. Fikri aja, biar enak ya. Ya. Alhamdulillah harus sehat. Sehat ya. Di tengah pandemi ini harus berpikir sehat. Harus berpikir sehatnya pun fisiknya pun harus sehat. Oke, luar biasa ya. Dan Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar. Nanti tim dari Dinas Kesehatan Provinsi juga bisa menjawab pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Jadi apa yang ingin Anda tanyakan seputar tentunya kalau kedatangan Kepala Dinas Kesehatan, kita kedatangan dokter atau Kepala Dinas, pasti yang kita bicarakan seputar COVID-19. Nah, Dr. Fikri, yang ingin kita tahu sebenarnya saat ini masih terkait dengan COVID-19. Kondisi NTB seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang seperti yang kita bayangkan selama ini? Wah, kayaknya ngeri, atau sebenarnya masih bisa dikontrol seperti itu. Ya, jadi gini Pak, Mas Wira, panggil Mas Wira aja ya. Jadi kalau bicara COVID ini hampir 2 tahun kita sudah mengalami proses pandemi ini. Fluktuatif memang kasus di Nusa Tenggara Barat ini. Pernah naik, pernah turun, ya, naik lagi, naik turun, naik puncak gunung pun pernah terjadi ya. Jadi tapi begini, apapun kondisi kita, baik itu naik atau turun, kita sudah masuk dalam satu fase yang memang kita sebut harus melakukan adaptasi. Kalau kita lihat ada teori Renal-Kasali ya. Kasali itu ada fase comfort zone, kemudian panik. Kalau panik mungkin udah berlalu lah, sudah nggak panik lagi. Sekarang udah malah kita masuk di fase adaptasi, bahkan tumbuh berkembang sebenarnya. Menyikapi kondisi terkini saat ini, tentunya kita sudah paham, sudah sering dengar dari media dan lain sebagainya. Kewaspadaan tentunya harus kita tingkatkan, tetapi dengan waspada itu kita juga harus tetap tenang menghadapi, mensikapi. Persoalan yang ada saat ini tergantung kita ini merespon apa yang tergantung kita. Karena kita merespon itu berlebihan juga, kecemasan akhirnya rugi pada diri kita sendiri. Ya, oke. Kita lihat kasus memang tetap meningkat. Baik itu kasus aktif ataupun kasus meninggal, tetapi dari sisi positifnya kita juga angka sembuhannya meningkat juga. Sembuh juga ya, banyak. Jadi kalau kita lihat proporsi di NTB ini 80% adalah kasusnya OTG. Orang tanpa gejala dan gejala yang ringan. Artinya kalau dia terpapar sembuh dia. Nah, memang 20% itu adalah kasusnya sedang dan berat. Nah, 5% di antara 20% itu perlu penanganan intensif ya. Jadi dari sisi proporsi itu memang sebagian besar kasus di NTB ini adalah OTG atau dominannya adalah memang sembuh di situ. Jadi fluktuatif kasus aktif ataupun kasus sembuh ini dan meninggal kita memang saat ini dengan angka yang per tanggal 16 Juli dengan angka 637 ini
uh, kita respon atau sikapi dengan berpikir positif. Ya. Caranya kurang lebih seperti apa? Ya, saya selalu menyampaikan, ayo deh, saat ini kalau kita cemas, takut, ya, kemudian apalagi menyebarkan hoax-hoax yang malah merugikan diri sendiri, justru malah menimbulkan kepanikan. Contohnya begini, ketika terjadi kepanikan, orang rame-rame, dulu pernah kita alami, beli hand sanitizer, masker jadi langka gitu loh. Ya, jadi ini tidak kita inginkan, apalagi kecemasan yang sifatnya publik, komunitas ya. Oke, sekarang berhadapan dengan COVID ini, ketika kita terpapar sudah susah kita hindari memang saat ini dengan transmisi lokal yang ada. Tapi ketika kita berhadapan dengan misalnya terpapar kasus COVID dan memang kita sudah periksa dan misalnya diputuskan isolasi mandiri, taat dong isolasi mandiri, jangan jalan-jalan kemana-mana gitu loh. Kalau memang harus dirawat misalnya, ayo ikuti tata laksana atau memang penanganan yang diberikan oleh dokter. Kan kita kenal ada banyak strategi dalam pengendalian COVID ini, Mas Wira. Kita kenal 3T ya, kemudian 3T itu tes, tracing, dan treatment ya. Treatment itu bisa isolasi mandiri, isolasi terpadu, ataupun dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian itu adalah ranah pemerintah, termasuk bagaimana percepatan vaksinasi COVID-19. Selain itu yang perlu kita sebagai masyarakat, saya juga bagian dari masyarakat di sini. Tentunya bagaimana disiplin terhadap prokes ini dan konsisten. Contoh kita sekarang tetap melakukan interaksi, tetapi tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Nah, mengapa? Ini hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ini kan terkait membiasakan diri untuk menggunakan masker, cuci tangan misalnya, kemudian jaga jarak. Tapi seringnya kita ini sering lupa. Kalau ngumpul-ngumpul bareng, buka masker, apalagi pas makan bareng ya. Nah, terus rumpi-rumpi bareng. Daerah kita kan pernah juga termasuk 10 besar, ya, dikatakan 10 besar. Apa masyarakat kita ini agak susah atau memang atau masih abai, atau gimana sih perilaku masyarakat kita secara umum seperti apa sih? Ini terkait perilaku ini. Jadi perilaku ini adalah bagaimana membiasakan diri mulai tidak menggunakan masker menjadi menggunakan masker misalnya. Itu kan kebiasaan, membiasakan diri. Dan kita tahu penyakit COVID, kalau kita bilang virus ini sebenarnya bukan salah virusnya, tetapi manusianya yang membawa virus itu. Nah, dia kan host pembawanya. Nah, ini terkait dengan penyakit yang berbasis komunitas. Berbasis komunitas artinya pendekatan komunitas di sini. Bagaimana merubah habit, kebiasaan. Sudah nggak bisa kita pungkiri lagi sekarang. Positif bisa saja terjadi kapanpun, siapapun di dekat kita bisa. Tapi kan kita udah tahu ini caranya. Tapi melaksanakannya memang nggak gampang. Ya, kita maklumi ada yang mulai bosan, sudah mulai jenuh dan lain sebagainya. Tapi walaupun kita bosan, walaupun jenuh, ayo deh pakai prokes. Kita mau buka ini misalnya dengan PPKM darurat saat ini misalnya di Kota Mataram. Tapi kita fokus pada bagaimana menjalankan prokes dengan disiplin. Mungkin tidak apa-apa buka, tetapi tetap jaga prokes itu. Ya, ini tidak gampang, tetapi minimal kita harus mulai dari diri sendiri, keluarga, gitu Mas Wira. Jadi bisa dikatakan masyarakat kita sekarang sudah mulai terbangun ya, perilaku ini menjadi lebih baik seperti itu, Pak. Ya, kalau ada survei yang pernah saya baca terhadap perilaku kita, sekitar 80% taatlah prokes ya. Tapi ada juga yang nggak taat prokes ya. Gitu. Ada yang nggak taat prokes ya. Tapi gini, dengan kondisi yang saat ini minimal kita yang yang hidup, mengerti lah, gitu, yang mengerti, paling tidak menyampaikan kepada teman dekat kita, keluarga kita. Nah, sekarang Mas Wira hati-hati. Sekarang sudah mulai namanya klaster keluarga. Nah, klaster keluarga. Jadi mungkin di dalam satu anggota keluarga itu
ada ayahnya atau ibunya yang bekerja di kantor, interaksi, kemudian pulang-pulang bawa oleh-oleh, oleh-olehnya virus gitu loh. Nah, saya lebih banyak ke ayo kita bicara tips misalnya. Tips misalnya kalau habis keluar ya paling tidak bersihkan badan ya, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya ya. Jadi sebelum masuk rumah betul-betul bisa dipilih siapa anggota keluarga yang paling banyak interaksi ini di luar gitu Pak Dok ya. Ya, jadi karena mobilitas tadi kan, mobilitas si misalnya yang mencari kerja itu bapaknya misalnya. Kemudian dia berkantor, pulang kebetulan di situ ada anaknya, kemudian atau orang tuanya yang komorbid. Yang banyak kan di NTB ini sekarang yang dengan komorbid ya, yang meninggal itu hampir 60% yang meninggal karena komorbid ini. Nah, itulah sebenarnya kita ini menggunakan masker atau prokes itu bagaimana melindungi orang lain sebenarnya, dan juga tentunya melindungi diri sendiri. Betul sekali ya. Nah, kalau kita bicara tentang sekarang tentang PPKM darurat ini, terutama di Kota Mataram, apakah memang kita separah itu atau kalau kita lihat dari kasat mata kok biasa aja gitu. Iya, jadi PPKM darurat ini kan memang penentuan satu wilayah berdasarkan levelnya. Kalau di Mataram ini masuk level 4. Dilihat dari indikator baik itu kasus aktif atau memang dirawat di rumah sakit serta kematiannya. Ya, karena memang jadi kita terpusat di Kota Mataram ini banyak rumah sakit juga ya. Kemudian tidak hanya penggunanya dari dalam daerah, dari luar daerah pun masuk ke tempat kita ya. Bisa jadi karena di Mataram juga banyak interaksi banyak orang bekerja di sini, banyak interaksi di sini, bisa juga begitu ya. Iya, karena kita ibu kota ya. Ibu kota, jadi dari luar pun interaksinya masuk ke kita. Jadi itulah memang salah satu resiko jadi ibu kota provinsi ya. Iya, betul. Gitu Mas Yura. Oke. Nah, kalau kita bicara sekarang, kemarin infonya ada 13 varian Delta itu. Varian ini yang mungkin kalau di media sosial kita baca kan ada yang ini itu. Varian Delta ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang semenakutkan itu atau sama aja dengan yang sebelumnya? Jadi kalau secara alamiah virus ini selalu melakukan mutasi. Jadi kalau kita lihat hampir 1.500 lebih mungkin dia sudah melakukan mutasi. Tetapi ada namanya varian of concern. Salah satunya ini adalah varian Delta ini. Varian Delta kita temukan 13 itu melalui sequencing yang kita lakukan terhadap DNA namanya ya. Artinya kalau city value itu kalau di tes PCR kelihatan city value-nya yang di bawah 30 kita cek ya, kemudian nah ketemu yang varian Delta. Tapi kabar baiknya yang 13 itu 12 diantaranya sudah pulang, sudah sembuh ya. Jadi update terakhir tadi saya cek yang 12 orang itu sudah sembuh, dan satu diantaranya memang sedang dirawat di satu rumah sakit. Tapi saya cek terakhir juga masih kadar SPO2-nya udah bagus lah 98%. Nah, tetapi tetap kita harus waspada. Bisa jadi ini seperti fenomena gunung es gitu loh. Ada juga yang nggak terdeteksi ya. Artinya kan kalau misalnya ada yang penderita positif mungkin tidak memeriksakan diri, bisa jadi gitu loh. Untuk itu lebih saya mengatakan ayo deh kita lebih waspada lagi nih gitu loh. Tapi tanpa harus kita takut, cemas dan lain sebagainya, tetap berpikir positif. Kalau secara sekarang ini kami secara berpikir biasa, sederhananya penyebab utama pasien bisa meninggal selain komorbid apa sebenarnya? Banyak hal, multifaktor ya. Jadi ketika pasien memang masuk kemudian diperiksa, baik itu dia punya komorbid atau tanpa komorbid. Tadi saya sudah sampaikan data bahwa sebagian besar yang meninggal itu adalah dengan komorbid ya. Artinya komorbid dia punya penyakit penyerta, misalnya hipertensi ya. Dan terbesar memang kasusnya hipertensi, diabetes, dan itulah 10 penyakit yang terbanyak kita di Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian karena dia terpapar, ibarat begini deh. Kalau orang dengan komorbid itu dia jalan di pinggir jurang.
Nah, si COVID ini tinggal dia jorokin aja ini orang yang kena. Dorong Ya, dikit aja. tinggal dorong. Kalau misalnya nggak terpapar COVID, dia bisa jalan di pinggir jurang itu gitu lah. Nah, itu walaupun kita sebagai orang yang beragama tentunya kematian itu di tangan Tuhan. Tapi yang penting ikhtiarnya ini, betul ya. Jadi dengan cara yang sangat-sangat sederhana, menggunakan masker, menjaga jarak dan lain sebagainya, itu dengan salah satu cara upaya kita, ikhtiar kita. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang vaksin. Ini beberapa hari kemarin orang kalau awal kemarin kan agak susah cari orang mau vaksin. Sekarang kebalik ya. Kan agak susah, harus bahkan ada yang di jalan, kadang ada di tempat-tempat umum divaksin. Nah, sekarang udah mulai agak terbalik. Ketika di rumah sakit provinsi misalnya di RSUP ada antrian yang cukup panjang bahkan untuk dapat vaksin. Ada bahkan juga beredar di media sosial vaksinnya di NTB lagi nggak ada gitu katanya. Nah, kondisi kita seperti apa sih kalau vaksin ini? Jadi gini, vaksin ini memang ada tahapannya, baik itu ingat kita awal-awal tahap pertama Januari Februari kita vaksin bagi tenaga kesehatan. Saat itu oke lah, kita sudah hampir 100% sudah memvaksin tenaga kesehatan. Kemudian lanjut ke pelayanan publik ya. Dan saat ini memang fase sudah dibuka untuk masyarakat umum, baik itu yang 18 tahun ke atas ataupun 12 tahun ke atas. Tapi memang saya cross check vaksin ini kita sudah konsul ke pusat minta vaksin. Jadi vaksin ini masih bertahap. Jujur masih belum stabil di bulan Juli ini. Kami memang di seluruh Indonesia hampir sama persoalannya. Jadi masih datang bertahap. Nah, awal-awal kita ingat betapa susahnya mencari orang divaksin ya. Bahkan ada yang tentara polisi yang gendong lansia itu ya, karena memang dalam tanda kutip agak dipaksa gitu. Tapi sekarang ada kebijakan pemerintah dari pusat juga ini. Jadi contoh penerima PKH atau seperti bansos itu, kalau dia mau terima uang cairnya ternyata harus vaksin dulu, menunjukkan vaksin. Kemudian kalau bepergian ya tentunya harus vaksin dulu. Ternyata ini juga animo masyarakat itu cukup tinggi sekarang. Nah, bagaimana dengan ketersediaan vaksin? Kami juga tentunya berusaha dengan kami malah bulan Juli ini sudah 3 kali menerima dropping vaksin. Kalau dulu dengan jumlah 50.000 itu jatah sebulan. Sekarang malah minggu lalu sudah datang 50.000, kemudian 3 kali dalam bulan Juli ini rata-rata 50.000 belum akhir bulan sudah habis. Sudah habis. Tetapi gini, kami tetap menyiapkan buffer ya, buffer. Nah, memang saya perlu menghimbau bahwa masyarakat yang belum dapat vaksin artinya harus bersabar dulu ini. Tapi yang jelas semua ada gilirannya nanti. Pasti semua ada gilirannya gitu ya. Artinya kan kita targetnya 70% itu adalah untuk herd immunity. Jumlah penduduk kita sekitar 5 juta lebih. Kalau 3,4 atau 3,5 juta itu 70%-nya target kita untuk dilakukan vaksinasi ya. Jadi bisa dikatakan yang belum sekarang misalnya belum dapat, jadi pasti dapat gitu ya. Ya, jadi bersabar saja. Ada target nggak? Misalnya bulan apa selesai? Misalnya bulan Juli ini kan, atau mungkin bulan depan harus selesai, bisa semua tervaksin lah begitu. Kalau target untuk tahap 3, kita memang di tahapannya itu Juni, Juli sampai Desember. Tahap 3 ini artinya untuk masyarakat umum sebenarnya sudah masuk. Tapi saat ini program pemerintah juga sudah mulai tadi di RSCM booster untuk tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan divaksin ulang dia untuk yang ketiga. Ini juga kabar terbaru yang kita terima. Tetapi tetap tahapan untuk masyarakat mulai bulan Juni ini sampai Desember terus berjalan. Dan vaskes kita miliki di NTB ini hampir 200 vaskes. Kita sudah distribusi vaksinnya, dan kalau ada yang memang belum dapat misalnya, saran saya tetap melakukan pendaftaran. Daftar dulu gitu daftar di vaskesnya yang terdekat ya. Gitu. Jadi walaupun misalnya belum ada, yang penting udah daftar dulu begitu ya. Ya, daftar artinya ketika daftar itu sasarannya artinya si vaskes ini juga sudah tahu nih calon yang mau divaksin ya. Betul. Nah, secara lebih lengkapnya mungkin ada nggak orang yang nggak boleh divaksin atau belum boleh divaksin misalnya?
Misalnya ada penyakit tertentu kah, atau mungkin ada dengan gejala tertentu kah, ada apakah memang ada seperti itu? Ya, itulah perlunya dilakukan pemeriksaan saat sebelum dilakukan vaksinasi. Artinya kita sebelum dilakukan vaksinasi itu paling tidak kondisi fit ya, tidak capek ya, karena memang respon tubuh itu berbeda-beda pada tiap orang setelah dilakukan vaksinasi. Tapi alhamdulillah dari kasus-kasus yang setelah kita vaksin sejumlah 545.218 sampai tanggal 16 Juli kemarin, artinya masih 16,14% memang masih perlu kita kejar lagi untuk lebih banyak lagi. Nah ini rata-rata KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat itu tidak kita jumpai, artinya masih bisa dihandle lah ya, gitu, masih sekedar efek-efek ya pada umumnya vaksin lah gitu ya. Betul, jadi kadang ingat kita waktu bayi dulu divaksin kemudian panas itu sebenarnya bentuk reaksi tubuh untuk membentuk imunitas sebenarnya ya. Jadi cara mendapat imunitas kan pertama divaksin, artinya mendapat proteksi ya. Kena virus pilihannya ya, tapi kena virus bisa sembuh bisa nggak sembuh juga ya. Ya jadi ini pilihan, tetapi kalau kita lihat program pemerintah vaksinasi ini tujuannya untuk memproteksi. Ibarat kita pakai payung lah, payung kalau kena hujan itu paling tidak basah kuyup gitulah. Walaupun memang ada yang terkena setelah divaksin, Tapi paling nggak ada proteksinya gitu ya. Ketika ada proteksi, saya umpamakan seperti pakai payung tadi kan, paling tidak basah kuyup. Artinya ketika seorang sudah divaksin minimal menurunkan angka mortalitas dan morbiditas, kesakitan dan kematian. Nah ini yang ingat, nakes yang sudah kita vaksin alhamdulillah yang laporan nakes yang terpapar memang ada, tetapi kecil ya, jadi menurun angka kesakitan dan kematian nakes setelah divaksin. Nah harapan kita juga dengan tahapan vaksinasi bagi pelayanan publik masyarakat untuk herd immunity di maksimal akhir Desember itu bisa kita capai gitu. Tapi tetap pakai prokes betul. Itu yang lebih utama juga selain vaksin juga gitu ya. Nah di media sosial kan sering beredar tentang vaksin ini. Wah, vaksin ini menggunakan ada unsur ini itu. Kalau sudah divaksin nanti wah hidupnya dikontrol, ada chip segala macam katanya. Realnya sebenarnya vaksin ini kandungan semacam mungkin apa sebenarnya gitu ya? Jadi vaksin itu virus yang sudah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tubuh akan merespon untuk membentuk antibodi. Ya, itu prinsipnya. Jadi ketika tubuh sudah membentuk antibodi, ketika dia ketemu dengan virus yang sama, dia udah mengenali, udah tahu musuhnya ini. Jadi dia sudah bisa membentuk, kalau bahasanya tentara-tentara sebagai antibodi di dalam tubuh ya. Masalah chip dan lain sebagainya itu hoax ya, jangan percaya hoax lah. Jadi bagaimana mungkin cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu sifatnya kalau ini intramuskuler yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan itu menyebar lewat di sistemik kita untuk membentuk kekebalan. Bagaimana itu bisa deteksi seperti chip, kecuali kalau itu logam. Jadi bisa betul dipastikan hal-hal yang beredar di media sosial itu hoax memang ya. Tanya pada ahlinya lah. Iya, betul sekali. Nah, Dr. Fikri, ini kita ingin tahu mungkin secara singkatnya teori herd immunity itu apa sih sebenarnya? Jadi herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok artinya ketika orang sudah divaksin harapannya 70% minimal, ini ketentuan WHO. Minimal dia sudah ada kekebalan di komunitas itu. Di satu komunitas artinya misalnya dibicara di NTB 70% masyarakat kita sudah terproteksi oleh vaksin. Ya. Dan kalau vaksin ini sebenarnya ini sudah banyak vaksin-vaksin yang sebelumnya. Ya, ingat kita dulu waktu kecil diimunisasi. Kita kalau sudah diimunisasi, ketika ketemu penyakit yang sama, tentunya sudah tubuh itu sudah mengenali gitu. Ini juga sama sebenarnya teorinya sama. Jadi
Tapi kalau orang-orang tua dulu kan tidak ada yang divaksin ya mungkin ya. Kalau zaman-zaman kita ingatlah kalau di Posyandu dulu sudah divaksin lah. Betul. Gitu. Jadi kurang lebih sama dengan yang sudah dilaksanakan ya, seperti vaksin polio, campak, seperti itu ya sama. Ya, ini program kalau tergantung dari penyakitnya ya. Jadi contoh vaksin DPT, polio, campak, hepatitis yang kita terima dulu yang waktu-waktu anak-anak waktu kecil itu. Nah, ini sebenarnya sama dia untuk program proteksi terhadap virus corona. Gitu. Jadi yang beda-beda yang dilawan lah seperti itu nih ya. Gitu ya. Yang jenis vaksinnya tentunya berbeda jenis vaksinnya. Artinya para ahli sudah melakukan kajian, kemudian apalagi Balai POM sudah mengatakan ini halal dan suci, dan tentunya dari sisi keamanan juga sudah teruji ya. Kita lah percaya sama orang yang ahlinya. Betul sekali ya. Nah, kalau kemarin ini kita bahas tentang media sosial lagi. Ketika di media sosial mulai diramaikan dengan ada yang tidak percaya corona, vaksin ya, seperti bilang tadi ada vaksin ini itu, bahkan ada beberapa waktu lalu kan ada seorang oknum dokter yang mengatakan bahwa nggak percaya ada corona dan segala macamnya. Bijaksananya kita masyarakat bagaimana sih kita ketika ada informasi hal-hal seperti itu? Iya, bijaksananya memilah dan memilih informasi yang benar. Walaupun yang berbicara kemarin adalah, kalau saya bilang oknum dokter. Tapi setelah di cross check kan memang yang bukan pada bidangnya yang tepat mungkin gitu ya. Yang bersangkutan juga kan sudah diklarifikasi, sudah dipanggil juga sama organisasi profesi ya. Artinya tidak benar pernyataan yang disampaikan itu pendapat pribadi yang tidak berbasis pada bukti ilmiah. Ingat, kalau kita menyampaikan sesuatu ada basic bukti ilmiahnya, evidence base-nya kalau bahasanya gitu loh. Jadi pandai-pandailah kita memilah dan memilih, kemudian meng-cross check apakah berita itu benar gitu loh. Karena sekarang terlalu banyak. Iya, betul. Makin banyak kita cari informasi, kalau memang informasinya benar, kadang-kadang negatif yang kita terima, tambah takut, tambah cemas. Ingat, ketika kita cemas, kita takut, itu mekanisme di dalam tubuh kita menurunkan imunitas bisa terjadi. Jadi betul, ketika misalnya salah satu yang berpengaruh juga terhadap pasien COVID ini, ketika dia down secara mental gitu ya? Ya, sangat berpengaruh. Saya 4,5 tahun bekerja di rumah sakit provinsi ya. Saya amati beberapa pasien-pasien yang masuk itu adalah misalnya dengan kecemasan tinggi, ketakutan berlebihan. Itu terjadi perburukannya lebih cepat dibanding pasien yang memang ada supporting dari keluarganya. Semangat, kemudian di dalam mindsetnya juga dia punya semacam keyakinan, struggle of life ya, yang luar biasa. Berbeda ya. Jadi memang Tuhan ini sudah menciptakan di dalam tubuh ini ada semacam hormon yang ketika kita bahagia, ketika kita optimis, ketika berpikir positif ya, itu juga bisa meningkatkan imunitas kita. Ya, jadi itu alamiah sebenarnya. Jadi ingat, penyakit COVID ini sebenarnya self-limiting disease. Self-limiting disease itu adalah penyembuhan itu bisa dari diri sendiri. Nah, ini yang menarik kan. Jadi artinya begini, makanya respon masing-masing personil itu berbeda-beda ketika terpapar COVID. Ketika nutrisinya bagus dari sisi fisik, kemudian makanya kita disarankan konsumsi misalnya vitamin C, vitamin D atau zinc misalnya yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini kan hal yang positif, termasuk makanan yang bergizi tentunya. Dan satu hal tadi adalah ketika terpapar COVID, ayo berpikir positif aja dulu, berpikir gitu. Positif pasti sembuh gitu ya. Jadi optimisnya begitu, dan harus support dari lingkungannya, orang juga, orang di sekitar juga betul ya. Misalnya beberapa tempat itu ada, saya lihat di komplek perumahan ada yang positif, disupport dia makan, sekedar makan minimal itu, kemudian dikasih semangat ya. Nah,
ini juga mempercepat proses penyembuhan itu. Kadang-kadang kalau kan misalnya di semacam perumahan ada juga ya berlaku di masyarakat kita, ada yang isolasi mandiri langsung seperti dijauhi begitu. Tidak. Jadi sekedar misalnya dia misalnya ada orang yang sedang isolasi mandiri, dia di balik rumahnya dan kita walaupun ngobrol pakai masker, pakai masker, tidak masalah gitu ya. Ya, jadi begini, prinsip dari penularan COVID ini kita tahu ya. Pertamanya penularannya lewat droplet. Droplet itu artinya ketika buka masker, nggak pakai masker, ada interaksi di situ virusnya. Ketika kita sekarang berdialog seperti ini, ada jaga jarak. Jadi kita udah terproteksi karena memang hampir 90% kita sudah terproteksi karena menggunakan masker. Orang COVID positif, kita deketi aja, tapi jaga jarak, nggak tertular, ya. Ada jarak ya, jadi minimal 1,5 meter. Ya nggak usah terlalu fobia atau kayak orang ketakutan aja. Gitu. Jadi udah kita biasa saja menghadapi COVID, apalagi dia OTG gejalanya, kecuali kalau di rumah sakit memang dia harus isolasi karena memang sudah parah misalnya parah kondisinya, tentunya kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya ya. Adapun kalau diizinkan pun keluarga yang memang dekat kemudian menunggui misalnya. Tapi kalau biasa misalnya isolasi mandiri nggak perlu kita membuat stigma. Kalau bahasa stigmanya itu malah menjustifikasi ya, memang kalau kita nggak pakai masker ya, ada resiko ya. Gitu. Tapi kalau masker ingat safe ya. Ada juga kadang-kadang yang berlebihan juga. Saya pernah ditanya, kalau orang sudah meninggal apakah bisa menularkan? Ya, gitu loh. Saya jawab ini aja, kalau orang meninggal bisa batuk nggak? Kan nggak bisa kan, meninggal. Ya, tetapi yang resiko menularkan lewat cairan. Makanya ketika kita ada kasus meninggal, kita lapis sampai 5 lapis itu. 5 lapis. Kemudian yang penting biasanya pakai peti ya. Pakai peti kalau dimakamkan ya. Tetapi ini pun sebenarnya kecil kemungkinan kita tertular kalau sudah apalagi jaga jarak di situ. Nah, kita ada di bagian akhir kegiatan ini. Kalau kemarin di beberapa daerah, di kota-kota besar, di Jakarta dan di beberapa tempat itu ada yang borong oksigen, ada yang borong susu beruang katanya, atau ada yang yang mengandung vitamin C apa segala macam lah yang dikatakan wah ini bagus untuk kesehatan dan segala macam. Apakah memang perlu hal-hal yang seperti itu? Ya, jadi ini yang kita hindari dengan jangan sampai terjadi kepanikan di masyarakat kita ya. Kalau memang beli vitamin dan sebagainya secukupnya saja. Tidak usah memborong apalagi menumbun ya, nggak bagus juga ya, dan memang salah nanti secara hukum ya. Tapi yang jelas kalau dari sisi ketersediaan obat ya memang di Jawa, Bali sekarang ada obat-obat yang mulai langka ya, ada obat-obat langka. Jadi kan kita pernah ngalami kayak gini. Dulu pernah kayak masker susah dicari, kemudian hand sanitizer susah dicari ya. Dan pernah juga terjadi ada obat-obat tertentu yang susah dicari ya. Jadi kalau saya menghimbau kepada kita semua, tidak perlu panik buying, itu tidak perlu dilakukan ya. Jadi sewajarnya saja ya, kita jalani pandemi COVID ini lah dengan karena anggap saja kita sudah masih berdampingan dengan virus ini. Ke depan seperti itu ke depan mau sampai kapan tuntas, kalau saya ditanya hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi mau tidak mau kita harus segera melakukan adaptasi kebiasaan baru. Betul sekali ya. Dan sebenarnya kalau kita baca sejarah, ada beberapa artikel yang saya baca di dunia ini kan sering terjadi semacam pandemi-pandemi juga, dan akhirnya bisa dilewati juga oleh manusia lah seperti itu. Itu bagian dari memang sejarah yang harus kita lalui pas kita hidup saat ini. Jadi kita mengalami pandemi ini ya. Jadi dan dari masa ke masa pandemi itu ada berbeda-beda jenisnya. Jadi tapi kebetulan pas kita hidup di zaman ini mengalami pandemi COVID ya. Jadi kita jalani saja. Kita jalani ya, intinya ikuti prokes dengan disiplin dan konsisten ya. Kita jalani kebiasaan baru ini ya. Memang tidak nyaman, tapi lama-lama nyaman. Karena sudah biasa ya. Pakai masker dulu enggak enak kan? Enggak nyaman, tapi setelah kita ini
ingat kita pakai masker ini, kalau kita flu itu pakai masker aja itu bisa jadi terapi. Jadi hawa hangat yang keluar dari badan ini bisa menjadi terapi buat kita sebenarnya. Jadi penggunaan masker ini kita bisa untuk proteksi, selain juga dia untuk terapi juga, artinya bisa mengurangi gejala-gejala seperti flu ya. Kenapa? Terpapar kita untuk debu dan lain sebagainya, itu juga bisa memproteksi kita. Oke. Dr. Fikri, mungkin ini agak bisa menjadi inspirasi kita semua juga. Dr. Fikri kan termasuk orang yang rentan begitu kan. Ya, jadi mungkin sering ke sana kemari bepergian, bahkan barusan datang dari Lombok Timur bahkan ya, jauh-jauh. Kalau secara pribadi dokter bagaimana menjalankan prokes mungkin di rumah atau ketika jadi ini berbagi tips saja apa yang saya lakukan. Alhamdulillah sampai awal pandemi saat ini tetap sehat walafiat, itu saya syukuri ya. Jadi kita bisa lebih berbuat banyak kepada orang lain. Jadi intinya kalau keluar rumah sudah pakai masker, itu saja. Baru nanti pas masuk rumah itu pun harus saya mandi ya. Kebetulan saya punya bayi di situ, masih ada bayi ya. Kemudian 9 bulan dan anak juga, dan ketika saya pulang saya harus bersih dulu. Saya baju-baju ya saya masukkan di ember khusus, kemudian mandi, baru saya bisa berinteraksi sama keluarga ya. Kemudian satu hal selain ya makanan sehat biasalah, vitamin yang kita konsumsi juga vitamin yang ada kandungan vitamin C, ada kandungan vitamin D yang memang banyak tersedia di pasaran. Dan satu hal adalah berpikir positif. Berpikir positif. Oke, misalnya saya kena satu saat, saya jalani ya, tetapi saya berharap tidak kena. Ya kena. Jadi ada juga kemarin, kenapa sudah saya pakai prokes, kenapa tetap kena? Ya, jadi kita nggak tahu, virus ini nggak kelihatan soalnya. Kelihatan dari mana, kita nggak sengaja kena nggak tahu juga ya. Jadi tapi walaupun kena misalnya, ayo kita jalani ya. Berpikir positif aja. Kalau badan kita udah prepare, udah bagus, udah sehat, insya Allah walaupun bergejala tapi ringan ya, insya Allah lebih cepat sembuh. Itu harapannya. Tetap berpikir optimis ya. Betul. Ini yang luar biasa sekali. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita perbincangan terkait dengan ini dengan COVID ini, karena memang meluas sekali. Terlebih lagi informasi yang berada di sekitar kita, terutama di media sosial yang sangat beragam. Tapi intinya bagaimana kita happy menjalani ini gitu ya, tenang menjalani ini ya, gitu. Tenang dan waspada. Bahasanya ya. Tenang dan waspada, artinya mindset kita bukan pada persoalan, tapi bagaimana merespon atau menghadapi setiap persoalan yang ada. Ya, jadi kalau di dalam ilmu jiwa itu ada mekanisme pertahanan jiwa namanya. Nah, tergantung kita. Apakah ketika menghadapi informasi yang ada saat ini kita jadi panik, rugi, panik, energi kita banyak terbuang. Ayo kita saling support ini, saling dukung saja ini. Betul. Yang saudara-saudara kita yang masih sakit kita support supaya sehat. Kita bisa saling bantu, kolaboratif ya. Minimal diri sendiri aja pakai masker udah jadi pahlawan itu. Ya, artinya bisa melindungi orang lain gitu. Masker ada ini katanya yang lebih jelas, apakah betul ada semacam ada durasi memakai masker, dan kadang kan harus berlapis-lapis atau bagaimana? Ya, kalau saat ini memang himbauannya karena varian Delta sudah masuk di tempat kita. Kalau berada di tempat-tempat yang riskan, misalnya satu ruangan yang interaksinya cukup lama, nah disarankan memang pakai double masker. Ya, ini double proteksi, seperti yang Swira pakai ini masker bedah, kemudian boleh saja dilapis dengan masker kain. Misalnya saya biasa koreksi kalau salah dok, saya pakai tisu di dalam biasanya, itu apakah juga cukup gitu? Sebenarnya efektif juga ya, tetapi begini, lebih bagus lagi, semakin bagus lapisan masker itu kan yang memang recommended itu lebih bagus ya. Jadi ya masker bedah sebenarnya digunakan oleh
untuk medis sebenarnya, iya. tapi digunakan untuk yang umum seperti ini lebih bagus ya. Tetapi ketika kita masuk di tempat-tempat yang riskan karena ngumpul ya, ada resiko misalnya kita khawatir, nggak apa-apa, double masker bisa dilakukan. Ya. Jadi akan lebih penting ketika misalnya begini, ketika di tempat yang banyak orang, jadi kita aja pilih gini, kayaknya banyak orang nih, saya nggak usah ke sana, begitu ya dok ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu prinsipnya. Ketika tahu di situ rame, bagaimana saya menghindari keramaian? Atau walaupun rame, saya bisa jaga jarak, gitu kan? Kalau mau interaksi sekarang, interaksinya minimal jangan sampai dibuka maskernya. Jadi hal-hal tahapan itu kita lakukan. Dan tetap menjaga sanitasi tubuh, ya, tetap cuci tangan dan lain sebagainya. Memang sudah bosan kita dengar, tapi harus terus disampaikan dan dijalani sebenarnya, karena salah satu senjata kita ini ya masker. Mau varian Delta, kemudian ada varian Lambda namanya, tapi Lambda ini mudah-mudahan tidak masuk juga ya. Kemudian banyak jenis varian-varian, tapi varian konsen itu yang perlu kita waspadai. Dan ini sampai kapan kita juga tidak tahu, tapi prinsipnya kewaspadaan harus kita lakukan. Oke. Terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan terutama ke teman-teman tenaga kesehatan yang juga sangat luar biasa berjuang sudah 1 tahun lebih ini, dan juga ke masyarakat. Silakan dong. Ya, untuk teman-teman nakes tentunya apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Insya Allah kita tetap berjuang membantu masyarakat kita. Jadi tidak ada kata lelah, tidak ada kata jenuh. Walaupun itu memang sudah kita alami, tapi harus tetap konsisten kita dengan profesi, tugas dan tanggung jawab kita. Tentunya kita semua ini, terutama tenaga kesehatan ini, tetap menjaga kesehatan juga. Ya, jadi ada kalanya juga teman-teman ini capek. Sudah lelah ya. Jadi dengan kondisi ini saya berharap kepada masyarakat kita semua ya. Kita semua bagian dari masyarakat, saya juga bagian dari masyarakat. Tentunya ayo dong gunakan cara yang simpel ini. Lebih fokus, lebih konsen, lebih kita menjalankan protokol kesehatan ini dengan disiplin dan konsisten. Ini adalah bagian dari cara kita untuk mencegah penularan lebih lanjut lagi. Jadi ingat, kita adalah bagian dari solusi terhadap memutus mata rantai ini. Ada program-program pemerintah, silahkan jalankan. Ya, jadi tidak mungkin pemerintah itu akan mencelakai. Ya, pemerintah itu jelas punya pertimbangan yang matang untuk program vaksinasi, kemudian penggunaan masker dan lain sebagainya. Itu adalah saya menghimbau pada kita semua, dan kita adalah bagian dari solusi itu. Kita bagian dari solusi. Ya. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Semoga betul-betul kita bisa jalankan semua ini dengan baik, dengan tenang dan waspada tentunya memang ya. Sekali lagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. Hamzi Fikri, terima kasih atas waktunya hadir di podcast hari ini, dan tentunya semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini tentunya betul-betul bisa kita jalankan bersama-sama tentunya ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Viral Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.